Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Biarlah kita selalu dipenuhi dengan kasih Kristus dan anugerah serta sukacita oleh Roh Kudus untuk dapat menjalani hidup ini dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, tanpa terasa sudah hampir 4 bulan kita diperhadapkan pada satu keadaan yang luar biasa cukup mengerikan. Yang terjadi bukan hanya di bangsa kita saja, melainkan hingga ke seluruh dunia telah mengalaminya, di mana seluruh dunia sedang memerangi terhadap satu wabah virus yang membahayakan, yaitu virus corona, yang telah banyak memakan korban jiwa. Tetapi saya melihat ada satu virus yang lebih mengerikan daripada virus corona ini, saudara, yakni virus ketakutan, virus kekhawatiran yang berlebihan, dan virus kepenatan akan situasi keadaan ini yang entah kapan akan berakhir. Namun izinkan saya, saudaraku, untuk membagikan firman Tuhan yang merupakan satu-satunya jawaban atas hidup kita, yang terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya bacakan buat saudara. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ayat ini berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Arti kata yang dikehendaki Allah bagi kamu adalah di mana Allah mau setiap kita, anak-anaknya, untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu, baik atau tidak baik, luar biasa atau biasa saja keadaan kita. Akan tetapi yang sering menjadi pertanyaan adalah, apakah mungkin kita masih bisa mengucap syukur senantiasa secara terus-menerus? Mengucap syukur sekali-sekali, oke lah. Tetapi mengucap syukur secara terus-menerus, apakah mungkin? Saudara, mari coba kita jujur terhadap diri kita. Bahwa ada satu kali keadaan yang memungkinkan kita untuk tidak mampu mengucap syukur. Apakah kita masih bisa mengucap syukur ketika kita menghadapi situasi yang sulit? Apakah kita masih bisa mengucap syukur ketika kita di PHK dari perusahaan kita? Di saat orang-orang sedang membutuhkan pekerjaan seperti saat-saat ini. Apakah kita masih bisa mengucap syukur ketika kita sangat mengharapkan bantuan dari sahabat kita, saudara kita, bos kita, bahkan pendeta kita sekalipun, tetapi tidak ada sama sekali pertolongan dari mereka? Atau mungkinkah kita masih bisa mengucap syukur jika orang yang sangat kita kasihi sedang menderita sakit parah atau kritis, dan dokter berkata tidak ada harapan lagi untuk dia hidup? Dan apakah kita masih bisa mengucap syukur jika orang yang kita sangat cintai meninggal dunia? Jadi firman Tuhan yang sudah kita baca tadi sepertinya agak aneh ya, saudara. Mengucap syukur senantiasa, terus menerus dalam segala keadaan. Kalau boleh jujur saya katakan tidak mungkin. Sekali-sekali bersyukur, oke lah. Tetapi mengucap syukur senantiasa, tunggu dulu, saudara. Sebab terbanyak orang mengucap syukur ketika mereka dalam keadaan baik. Dan mengucap syukur itu memerlukan alasan. Dan itu alasannya harus baik. Jikalau tidak ada alasan yang baik, bagaimana kita bisa mengucap syukur? Lalu bagaimana dengan ayat ini, saudara? Apakah kita sepakat memutuskan untuk tidak bisa mengucap syukur dalam segala keadaan? Begini, saudara. Sebelum kita sepakat mengatakan tidak mungkin mengucap syukur dalam segala keadaan, mari saya ajak saudara merenungkan sebentar. Apakah Allah mungkin memberikan satu perintah yang tidak mungkin kita tidak bisa lakukan? Allah tidak mungkin memberikan perintah yang mustahil kita dapat lakukan. Pasti Allah memberikan perintah karena dia tahu kita dapat melakukannya. Dan tidak mungkin Allah berdiam diri dan tidak menolong kita. Konteks firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini ditujukan kepada jemaat di Tesalonika, di mana jemaat ini pada saat itu tidak sedang mengalami keadaan yang enak, baik-baik, tentram, sedang sukses-suksesnya menjadi orang Kristen. Tidak, saudaraku. Tetapi sebaliknya, jemaat yang sedang mengalami kesulitan hidup, yang berada dalam tekanan, penderitaan, penganiayaan oleh pemerintahan Roma, karena mereka memilih untuk menjadi pengikut Kristus. Lalu apa hubungannya
dengan mengucap syukur, saudara. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Tesalonika untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena Paulus tahu mengucap syukur itu mendatangkan kekuatan untuk menghadapi segala tekanan di dalam hidup hanyalah dengan mengucap syukur. Seseorang bisa putus asa dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri karena dia merasa dia tidak punya harapan lagi atau keberaniannya untuk hidup sudah lenyap. Akan tetapi, ketika seseorang masih bisa mengucap syukur, itu berarti masih ada harapan untuk dia hidup. Paulus adalah seorang rasul yang sejak menjadi Kristen, hidupnya lebih banyak menderita daripada senang, saudara. Dia banyak mengalami penderitaan, penganiayaan, masuk ke dalam penjara berkali-kali. Paulus berkata, aku sering kali dipukuli, didera, dicambuk. Jadi aku mengerti betul apa artinya penderitaan, kelaparan, kedinginan. Oleh sebab itu, Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena rupanya inilah yang menjadi kekuatan Paulus untuk menjadi seorang pengikut Kristus yang militan. Penderitaan, penganiayaan boleh datang kepada dirinya, tetapi tidak bisa merobohkan iman seseorang yang bernama Paulus. Karena di dalam hatinya selalu mengucap syukur, selalu melihat kebaikan Allah. Ada 3 alasan mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan, saudara. Yang pertama, kita mengucap syukur karena di balik ucapan syukur, kita mendapat kekuatan dari Allah untuk menghadapi segala tekanan dan penderitaan hidup. Yang kedua, saudara, kita mengucap syukur karena kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Allah. Sehingga jikalau kita menyadari bahwa kita diselamatkan karena anugerah yang besar, yang melebihi segala yang berharga di dunia ini, sesungguhnya tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, kenapa kita harus mengucap syukur? Kita mengucap syukur karena kita sudah menjadi milik Allah. Artinya begini, apapun persoalan hidup yang menimpa kita, Allah bertanggung jawab atas hidup kita. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, saudara. Itu sebabnya mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab Allah sudah memberikan apa yang paling berharga dan paling bernilai di dunia ini, yaitu keselamatan kita. Firman Tuhan berkata dalam Matius 16 ayat 26, apa gunanya seseorang memiliki seluruh kekayaan di dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya? Jadi nyawa kita lebih berharga dari seluruh yang berharga di dunia ini. Dan nyawa kita sudah diselamatkan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Jadi sesungguhnya keselamatan itu tak ternilai harganya daripada aset-asetmu yang banyak, depositomu yang bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, bahkan lebih berharga daripada saudaramu, orang tuamu, maupun anak-anakmu sendiri. Maka sekalipun kita mungkin diizinkan Tuhan untuk mengalami kesusahan hidup seperti yang kita alami pada saat pandemi ini, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan yang begitu baik bagi kita. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut pola pikir orang Kristen yang belum memiliki kedewasaan rohani, mereka bisa mengucap syukur kalau mereka memiliki standar hidup yang baik. Dan menurut mereka, standar hidup yang baik itu adalah kalau mereka bisa menikah, punya anak, punya gaji yang cukup, punya fasilitas rumah, kendaraan, dan untuk itu mengandalkan Tuhan. Kelihatannya benar, tetapi saudara meleset. Dunia bukan rumahmu. Bahkan di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak menikah pun tidak masalah demi kerajaan sorga. Tidak punya anak pun tidak masalah. Yang jadi masalah satu, saudaraku, ketika kita gagal melakukan kehendak Bapa. Saudara bisa gagal dalam berumah tangga, tetapi belum gagal menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara bisa gagal dalam bisnis, tetapi saudara belum gagal menjadi anak-anak Allah yang satu hari kelak masuk ke dalam rumah Bapa di dalam kemuliaan. Jadi sesungguhnya tidak ada kegagalan bagi Allah kecuali kalau seseorang ditolak oleh Tuhan. Jadi selama kita masih punya kesempatan untuk bisa menjadi mempelai Tuhan, anak Allah yang akan diterima di rumah Bapa, berarti belum kegagalan. Saudara mungkin hanya pegawai rendahan, hanya seorang supir angkot, pembantu rumah tangga yang diinjak-injak atau seringkali direndahkan, bahkan hanya dipandang sebelah mata oleh orang. Jangan merasa minder, saudara. Jangan engkau merasa rendah diri, karena itu bukan ukuran kegagalan.
Percayalah bahwa sukses yang sesungguhnya adalah menjadi mempelai Tuhan. Saudara tidak akan pernah menyesal menjadi kekasih Tuhan. Dan untuk membuktikannya, saudara harus melekat kepada Tuhan. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukurlah kepada Tuhan dalam segala hal dan dalam segala keadaan hidup kita. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, saudara. Saya mau berdoa buat saudara yang saat ini sedang mengalami keadaan yang sulit, sedang mengalami putus asa dan kebimbangan dalam hidupmu. Mari taruh tanganmu di dada saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu mengubah hidup kami. Firman-Mu mengubah cara berpikir kami, supaya kami boleh mengerti pikiran-Mu. Kami boleh memahami isi perasaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh jadi pelaku firman. Kami menjadi Kristen yang dewasa, bukan Kristen yang tidak dewasa, yang mengerti kehendak Tuhan dan menjadi pelaku firman. Dan kami mau satu tujuan kami, cuma satu, menjadi seperti Engkau, supaya dunia melihat hidup kami, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur.